Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan aga kareba pemirsa. Senang sekali saya Tisna Aulia kembali menjumpai Anda dalam program Potret Special Podcast. Pemirsa, Pilwalkot 2024 kembali akan digelar November 2024 mendatang, di mana kalau kita ketahui bersama bahwa pemilihan wali kota Makassar selalu seru untuk diperbincangkan. Untuk episode kali ini pemirsa, kita akan membahasnya dalam tema figur perempuan dalam Pilwalkot 2024. Bersama dengan narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita, ada pengamat politik dan juga peneliti publik Ibu Andi Sri Wulandani. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mbak Tisna. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat baik. Baik, ini saya panggilnya Bu Sri, Ibu Bulan atau Ibu siapa nih? Ibu Bulan boleh. Bulan aja ya. Oke, baik Bu Bulan, berbicara tentang figur wanita di Pilwalkot 2024. Ini kalau kita melihat Kota Makassar, seberapa layakkah dipimpin oleh sesosok seorang wanita ke depannya, Bu? Tanggapan Anda seperti apa? Iya, jadi mohon maaf lahir batin dulu ini. Oke. Masih dalam suasana lebaran. Dalam suasana lebaran, okay. Ya betul. Nah ini yang menarik ya, karena tidak lama lagi kita akan menghadapi momen Pilkada 2024. Nah kalau kita bicara tentang figur perempuan, sebelumnya kan kalau kita bicara tentang pemimpin, kita sudah dipimpin oleh wakil wali kota perempuan, dan ini ada merupakan sejarah pertama di Kota Makassar. Kita mendapatkan sosok wakil wali kota Makassar perempuan, Ibu Fatmawati Rusdi. Nah saya pikir kedepannya ini adalah apa ya istilahnya mungkin arah yang baik untuk Kota Makassar, bagaimana figur perempuan ini cukup mewarnai iklim politik demokrasi di Kota Makassar, dan saya kira peluangnya sangat besar. Mengingat juga di beberapa kota besar seperti Makassar yang ada di Indonesia juga beberapa kali dipimpin oleh pemimpin wanita begitu Bu ya. Jadi kenapa tidak untuk di Kota Makassar? Kalau melihat para politikus di Kota Makassar saat ini, bagaimana Anda melihat perempuan di era politik saat ini, Bu? Iya, perempuan itu dalam politik adalah penentu. Jadi kalau kita lihat di pemilu legislatif kemarin ya 2024, kalau tidak ada perempuan, partai politik tidak bisa mendaftarkan figur-figur calegnya. Karena ada syarat wajib ya di PKPU, kita lihat nomor 10 2023 itu kuota 30% adalah sesuatu yang wajib. Jadi kalau partai politik belum melengkapi persyaratan keterpenuhan perwakilan figur perempuannya sebagai caleg, itu tidak bisa mendaftarkan calegnya secara keseluruhan. Jadi yang pertama, perempuan penentu. Dan di Sulawesi Selatan juga kita punya figur perempuan ya. Ada satu bupati kita di Luwu Utara, Ibu Indah, dan itu merupakan bupati satu-satunya bupati perempuan, dan saya kira ini cukup mewarnai juga bagaimana politik di Sulsel atau proses demokratisasi kita di Sulawesi Selatan pada umumnya. Ya, karena kita tahu kan perempuan sering sekali di underestimate begitu untuk betul. menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau Ibu melihat tantangan para politikus wanita di era saat ini dalam menjadi pemimpin seperti apa, Bu? Iya, kembali lagi sebenarnya ke persoalan klasik ya. Persoalan klasik itu tantangannya ada di persoalan beban ganda biasanya. Nah kalau misalnya kita di isu gender selalu berusaha juga untuk bagaimana ada edukasi tentang beban ganda. Jadi biasanya ada peran double. Nah ini tantangannya, bagaimana dia bisa ideal di rumah tangga, bekerja di domestik, dan juga berkarir di politik, dalam hal ini di dunia publik. Jadi itu tantangannya sebenarnya, bagaimana politikus atau politisi perempuan bisa memanage antara karir dan rumah tangga, dan karena juga keluarga, betul. Kalau di dunia kita ya, dunia timur khususnya Bugis Sulawesi Selatan, karena prototipe perempuan ideal itu adalah yang bisa juga mengurusi rumah tangganya. Jadi memang ada dilema di situ. Ya. Jadi tantangannya di sana ya Bu, ada dua peran atau peran ganda antara keluarga dan juga karir politiknya, seperti itu. Baik Bu, kita lihat juga saat ini begitu ya, di Kota Makassar ini ada banyak sekali politisi wanita, baik yang senior maupun juga wajah-wajah baru di Pilwalkot 2024 yang digadang-gadang akan muncul begitu. Seperti apa sih peluang dari mereka sebagai bakal kandidat ini, Bu? Iya. Jadi sekarang ini tahapannya kan kita memang meskipun kita sudah masuk ke tahapan pilkada ya, tahapan pilkada untuk 27 November 2024, namun
Kalau menurut PKPU nomor 2 2024, kita baru betul-betul tahu pasti figur calon setelah mereka mendaftar pada 27 Agustus 2024 nanti. Jadi yang ini sebenarnya baru beredar, anggaplah seperti misalnya opini ya. Tapi tidak apa-apa, indikatornya adalah bagaimana mereka mensosialisasikan alat peraganya. Dari situ kita bisa lihat, oh ini adalah bakal calon atau bakal kandidat. Semua memiliki peluang. Jadi kalau kita bicara peluang, semua memiliki peluang. Tahapan yang sekarang ini adalah dibuka bagaimana bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan. Jadi mereka yang tidak punya, misalnya mereka yang tidak masuk partai politik atau tidak diusung oleh parpol bisa juga mendaftar melalui jalur perseorangan. Jadi kalau bicara peluang, semua punya peluang. Semua punya peluang, tapi apakah ada pembeda begitu Bu antara wajah baru dan juga wajah lama begitu? Iya. Entah dari strategi bagaimana marketing politiknya atau seperti apa? Ya tentu. Kalau misalnya tentunya kalau wajah lama, wajah lama yang dimaksud kan indikatornya berpengalaman. Nah itu sudah memiliki trust ke publik, sudah membuktikan kepercayaan ke publik. Misalnya dengan dia punya pengalaman memimpin daerah, apakah dia sebagai kepala daerah, sebagai wakil kepala daerah ya, dia sudah punya kinerjanya sudah terbukti, sudah teruji. Nah ini wajah lama. Nah biasanya wajah-wajah lama itu memiliki kepercayaan publik yang lebih kuat dibanding wajah baru. Tetapi jangan lupa juga kita ada pemilih milenial ya, atau zilenial. Biasanya pemilih milenial, zilenial itu suka energi yang baru atau vibe yang baru. Jadi kadang-kadang politik itu memang misteri, agak susah ditebak ya. Jadi menurut Ibu Wulandi, apa sih strategi yang baik dilakukan oleh para figur-figur baru ini agar kemudian diketahui oleh publik dan juga mendapat simpati dari publik? Iya. Kalau kebetulan saya ini adalah konsen juga di survei penelitian. Yang pertama tentu elektabilitas itu bisa diperoleh kalau popularitasnya tinggi, kuat. Yang pertama dia harus dulu mencapai popularitas yang tinggi. Kalau bisa 100%, kenapa tidak? Nah, popularitas itu bisa dicapai kalau dia rajin menyapa rakyat atau menyapa masyarakat. Biasanya kalau istilahnya kita belusukan atau door to door. Kalau dalam survei ada istilah misalnya canvassing atau door to door campaign. Jadi masuk ke rumah-rumah, memperkenalkan dirinya, memperkenalkan misinya, visinya, apa yang dia mau bawa. Nah, seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya popularitas sudah naik, baru kita bisa mengukur sejauh mana elektabilitas kita. Nah, termasuk juga branding melalui media sosial juga. Betul ya, Bu? sekali. Nah, itu adalah salah satu metode canvassing juga itu istilahnya Mbak Tisna. Oke, baik, menarik sekali Bu Wulan. Akan kita sambung di segmen selanjutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Pautera Special Podcast. Anda kembali bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini pemirsa, dan masih seputaran Pilwalkot 2024. Dan tadi kita sempat membahas terkait dengan branding yang dilakukan oleh para bakal calon kandidat ini. Salah satu yang menjadi branding mereka adalah memasang baliho. Betul. Ada beberapa baliho yang tersebar, mulai dari Pak Api juga ada balihonya tersebar di beberapa titik, Ibu Fatmawati, kemudian Hajah Maiti juga ada begitu. Bagaimana Anda melihat peluang-peluang mereka, Bu? Iya, sebenarnya tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap orang punya peluang seperti itu. Namun sekali lagi itu juga diukur dari bagaimana perolehan partainya, bagaimana perolehan suara pada saat pileg kemarin, pemilu kemarin, perolehan suara partai secara keseluruhan. Nah, kita tahu kalau di Kota Makassar Nasdem merajai 8 kursi ya. Nasdem leading, kemudian diikuti oleh Golkar, dan ini mempengaruhi. Karena kalau logika politiknya, pileg itu berbanding lurus selamanya dengan pilkada. Jadi meskipun kalau untuk di tingkat nasional itu tidak selamanya seperti itu, tetapi kalau untuk konteks mikro, misalnya Makassar, itu bisa berbanding lurus. Jadi kalau untuk peluang, semua berpeluang. Peluangnya adalah ketika misalnya seperti misalnya Partai Golkar ya, meskipun dia ranking 2 di Pileg DPRD Kota Makassar, namun dia bisa berkoalisi dengan partai lain. Nah, kalau misalnya dia mau berkoalisi atau misalnya Nasdem juga berkoalisi, nah ini lebih memperkuat lagi basis suara mereka.
untuk bakal calon. Jadi tergantung koalisinya Mbak Tisna. Oke, jadi tergantung koalisi masing-masing. Tergantung koalisinya. Kandidat ya Bu. Oke, melihat kondisi Makassar yang seperti saat ini sekarang, sosok pemimpin yang seperti apa sih yang dibutuhkan Bu? Apakah pemimpin yang kemudian akan melanjutkan apa yang sudah ada saat ini atau pemimpin yang memiliki visi baru untuk Makassar? Iya, menarik karena Makassar itu kita tahu banyak kemajuan juga ya di Kota Makassar, dan kita selalu senang melihat figur yang sombere, yang melayani, yang humble lah gitu, yang dekat dengan seperti masyarakat. Seperti yang saat ini. Jadi Betul. tentunya selamanya visi misi dari bakal calon kepala daerah itu pastinya mempertahankan yang sudah baik, memperbaiki yang mungkin belum memperbaiki yang dianggap belum berhasil, kemudian dan membuat inovasi. Saya kira tentu semua masyarakat senang kalau misalnya apa yang sudah bagus dipertahankan. Tetapi kan kalau ini setiap pemimpin pasti punya kekurangan dan pasti tidak ada manusia yang sempurna ya, seperti itu Mbak Tisna. Jadi intinya mempertahankan yang baik, kemudian mengevaluasi apa yang kemudian menjadi kekurangan begitu Bu ya. Nah, melihat beberapa tahun belakangan Ibu Indira Yusuf Ismail mendampingi Pak Dhani begitu dalam bekerja sebagai seorang wali kota, apakah ini bisa menjadi modal begitu untuk Ibu Indira untuk maju di Pilwalkot 2024 mendatang? Iya betul, saya juga sudah lihat balihonya itu Mbak Tisna. Jadi ada baliho, ya Bu Indira juga punya baliho di mana-mana. Dan saya pikir memang Ibu Indira Yusuf Ismail memiliki peran yang besar ya. Karena saat ini Pak Dhani Pomanto selaku wali kota Makassar kan ini sendirian ya. Pada saat Ibu Fatmawati Rusdi memutuskan untuk maju di legislatif tingkat nasional DPR RI, pada saat itu Pak Dhani sendiri dan ada sosok Ibu Indira yang kemudian mendampingi dan membuat partnership yang lengkap ya. Jadi ini kan partnership yang lengkap yang sebelumnya Ibu Fatma, kemudian ada Ibu Indira yang bisa mengisi, saya kira itu menurut saya mengisi kekosongan ya di pemerintahan Kota Makassar. Dan Ibu Indira sebagai ketua tim penggerak PKK juga ya, kita tahu Ibu adalah ketua tim penggerak PKK Kota Makassar, banyak bersentuhan dengan masyarakat. Jadi banyak program-program yang juga dia terlibat, kemudian sebagai ketua PKK, sebagai istri dari Pak Dhani, Sri Wali Kota, kemudian sebagai sosok individunya sendiri, saya kira juga punya peluang. Jadi memang modal ini bisa memungkinkan Ibu Indira untuk bertarung di Pilwalkot 2024. Bisa, ya. Baik, kalau Anda melihat nih Ibu, peta kekuatan politik untuk Pilwalkot di Makassar seperti apa? Iya, itu tadi yang saya sampaikan ya, bahwa kita lihat Nasdem unggul saat ini di 8 kursi ya, Nasdem unggul, kemudian Golkar, peta politiknya kita tahu, tetapi begini, ini tidak biasanya partai-partai juga ini ingin memperkuat lagi bagaimana kekuatan politik mereka dengan koalisi seperti itu, ataukah misalnya mendorong figur-figur yang diterima oleh masyarakat. Kita tahu kalau Makassar ini kan DPT-nya 1 jutaan ya ini ya, ini sama dengan geopolitik 3-4 kabupaten kota. Nah kalau misalnya meskipun tingkat partisipasi tentu tidak 100% ya, anggap tingkat partisipasi mungkin paling tinggi 80%. Nah kalau 80%, saya kira semua partai politik berusaha merebut bagaimana 80% suara konstituen ke mereka. Kalau peta politiknya, saya kira Nasdem punya kans yang cukup besar membawa figur mereka. Tapi dibandingkan dengan partai ini Bu, seberapa pengaruh sih figur ini untuk menggayat simpatisan masyarakat? Iya, tentunya yang pertama tadi masyarakat cari yang berpengalaman sebenarnya. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga milenial, zilenial suka dengan energi baru. Tetapi ajang pilkada kan bukan ajang untuk coba-coba. Jadi masyarakat ingin cari figur yang betul-betul sudah berpengalaman, teruji. Mereka kan kita ini masyarakat kita ini tidak luput dengan rekam jejak. Jadi setiap figur itu diprofiling, dibuka rekam jejaknya, track recordnya dipelajari. Ini mereka pernah menjabat sebagai apa, kemudian kinerjanya bagaimana di masyarakat. Bahkan biasanya juga masyarakat percaya dengan lembaga survei. Jadi
Kalau lembaga survei, kalau elektabilitasnya tinggi, berarti elektabilitas berbanding lurus dengan trust publik. Dan ternyata faktanya dari hasil survei ini menunjukkan bahwa ternyata perempuan surveinya lebih di atas. Betul. Apa yang mempengaruhi akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Potere Panggung Obrolan Terkini. Anda kembali bersama kami di Potere Panggung Obrolan Terkini, pemirsa, dan melanjutkan obrolan tadi nih, Bu. Nah, dari kacamata publik, apakah kehadiran sosok perempuan dalam Pilwalkot ini mempengaruhi pemilih begitu untuk kemudian memilih perempuan juga? Iya, betul. Karena kalau isu gender ini kan adalah isu yang inklusif ya. Saya kira kalau isu gender ini isu inklusif, isu global. Jadi kalau misalnya ada daerah atau ada wilayah yang tidak kemudian ada figur perempuannya maju dalam kontestasi pilkada, tentunya masyarakat akan berpikir daerah itu tidak, oh ini belum maju, ini belum inklusi seperti itu. Karena target dunia saja kan 2030 itu kesetaraan gender seperti itu. Tentu mempengaruhi sejauh mana kota itu dianggap maju, dianggap inklusi. Dan saya kira pemilih kita ini kan ada segmen aktivis, ada pemerhati demokrasi, dan semua pemerhati, aktivis, kemudian pegiat-pegiat gerakan sosial semuanya sepakat bahwa isu gender atau isu inklusi atau penerimaan perempuan dalam dunia politik itu harus juga digaungkan. Itu sangat mempengaruhi saya kira. Dan juga tentunya pentingnya juga edukasi terhadap hal tersebut, Bu ya. Baik. Disayangkan ya kalau tidak ada perempuan. Itu istilahnya dia terlalu male bias gitu. Iya. Oke, baik, Bu. Beberapa waktu lalu juga ada pemberitaan terkait dengan caleg begitu ya, DPRD yang harus melepaskan jabatannya untuk maju pada Pilwalkot apabila ingin bertarung begitu. Tanggapan Ibu seperti apa? Iya, jadi ini kita harus mengacu ke regulasi ya kalau kita mau membahas ini. Tapi memang kita pernah berkaca di 2018 lalu ya, pernah kita berkaca seperti itu bahwa ketika dia menjadi anggota DPRD 2018 kita lihat ya Ibu Cicu kemudian maju sebagai wakil wali kota, calon wakil wali kota 2018, kemudian mundur dari jabatan anggota DPRD provinsinya. Namun meskipun tidak terpilih di 2018 tetapi beliau terpilih kembali di 2019 sebagai anggota DPRD provinsi. Nah, kita tidak ingin ada kejadian yang seperti ini lagi kembali ya. Makanya memang semua caleg-caleg terpilih menurut saya sementara menunggu dan hati-hati, kemudian sambil bagaimana mendalami regulasi, bagaimana kemudian melihat kondisi, karena tidak ingin, saya kira ini banyak yang harus dipikirkan atau dipertimbangkan, karena tidak bisa dua-duanya dirangkul seperti itu. Baik, Bu. Kemarin saya juga sempat membaca berita, kita kembali ke Ibu Indira yang digadang-gadang akan maju juga nih di Pilwalkot 2024, tapi dari hasil wawancara beliau mengatakan tunggu hasil survei terlebih dahulu. Tanggapan Ibu seperti apa? Iya, betul. Saya adalah, karena saya juga punya lembaga survei, saya juga pegiat survei, suka riset. Saya percaya hasil survei. Saya kira itu penting. Kenapa? Karena dengan survei kita bisa mengcapture bagaimana persepsi masyarakat, kita bisa mengukur, kita bisa mendapat hasil angka-angka kuantitatif, sejauh mana tingkat penerimaan kita di masyarakat Makassar, bagaimana juga data kualitatif, apa yang kurang dari kita. Jadi sebenarnya survei itu ibarat kita men-SWOT diri, apa peluang, tantangan, hambatan, dan kendala ketika kita maju menjadi figur kontestan ya, menjadi kontestan di pilkada. Saya kira itu penting. Jadi tidak serta-merta maju begitu, Bu ya. Harus melihat hasil survei terlebih dahulu. Betul. Bagaimana kemudian tentang yang menang pilkada adalah mereka yang menghitung. Tanggapan Ibu seperti apa? Iya, betul. Karena kalau pilkada ini adalah pertama menghitung bagaimana popularitas. Kalau popularitas yang ideal kan 100%, artinya tidak ada yang tidak kenal dia di Makassar. Ketika kita sebut namanya, semua kenal dia, berarti popularitasnya 100%. Kita hitung popularitas. Kita hitung tingkat kesukaan masyarakat. Masyarakat suka saya tidak. Kita hitung tingkat keterpilihan. Kita hitung bagaimana biaya yang harus kita keluarkan karena ada namanya manajemen, ada namanya operasional tim, ada namanya cost politik.
kita hitung apakah kita kemudian bagaimana dampak ke kita, untung ruginya, ke partai juga begitu, untung ruginya ke masyarakat, dampaknya. Saya kira hitung yang dimaksud ini bisa berhitung kuantitatif, bisa juga memperhitungkan dampak kualitatifnya seperti itu. Jadi memang harus penuh dengan pertimbangan, penuh Bu, pertimbangan. Ya. Oke, baik. Sebelum closing statement nih, Bu, pesan Anda mewakili perempuan yang mungkin maju di Pilwalkot 2024 seperti apa, Bu? Ya, kalau saya siapapun Anda dan apapun posisi yang Anda apapun posisi yang Anda duduki sekarang, ketika Anda punya visi misi yang bagus untuk Makassar, kenapa tidak? Jangan takut, perempuan jangan takut untuk maju sebagai kepala daerah, karena setiap orang punya peluang yang sama. Dan konstitusi negara kita melindungi hak perempuan. Dan tentunya tema ini juga relate karena kita sebentar lagi akan memperingati Hari Perempuan Indonesia Hari Kartini tanggal 21 April 2024. Terakhir nih, Bu, pesan tentang money politik seperti apa? Ya, kalau money politik, tolak money politik. Tentu ya, ini pelanggaran. Jadi ini adalah pidana pemilu ya. Kalau money politik itu pidana pemilu, itu jelas aturannya. Sebaiknya jangan dibudayakan. Kalau money politik bukan sebaiknya, memang jangan dibudayakan. Dan itu harus dibedakan antara money politik dan manajemen operasional, harus dibedakan. Jangan pernah menukar aspirasi masyarakat atau membeli pilihan masyarakat dengan uang. Karena itu mendidik juga masyarakat itu untuk menjadi terbelakang sebenarnya, terbelakang demokrasi. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Sri Wulandani waktunya menyempatkan diri untuk berbincang bersama kami di Potret Panggung Obrolan Terkini. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami hari ini. Saya Tisna Aulia beserta seluruh tim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.